Habib Novel termasuk membangga-banggakan dirinya sebagai keturunan Nabi, sebagai anak cucu Rasulullah. Bahkan kalau menimang cucunya atau menggendong cucunya, dia itu lebih ingat, saya ini menggendong cucu Nabi. Kalau beliau dipijitin, itu yang mijitin karena katanya ada salah seorang ulama mengatakan saya memijiti Nabi, semacam itu, karena membayangkan bahwa Habib Novel ini adalah Rasulullah karena memang cucu Rasulullah. Katanya demikian beliau yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, marilah kita menyimak video dari Habib Novel berikut ini. Makanya saya katakan, saya itu kalau lihat anak saya, lebih banyak saya melihat itu putune Kanjeng Nabi ketimbang itu anak saya. Paham? Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Jadi saya kalau gendong anak saya itu sama senang, aku gendong putu Kanjeng Nabi. Putune Kanjeng Nabi. Kiainya mijeti saya. Itu ngomong sama murid-muridnya, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Ratakan awakmu, saya lagi mijet Kanjeng Nabi. Jadi dia tuh membayangkan, saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Saya kan putune Kanjeng Nabi, betul? Sahabat muslim dimanapun berada, video berkesan itu bahwa beliau Habib Novel termasuk membangga-banggakan dirinya sebagai keturunan Nabi, sebagai anak cucu Rasulullah. Bahkan kalau menimang cucunya atau menggendong cucunya, dia itu lebih ingat, saya ini menggendong cucu Nabi. Kalau beliau dipijitin, itu yang mijitin karena katanya ada salah seorang ulama mengatakan saya memijiti Nabi, semacam itu, karena membayangkan bahwa Habib Novel ini adalah Rasulullah karena memang cucu Rasulullah. Katanya demikian beliau yang menyampaikan. Sahabat muslim, sebenarnya dalam pandangan kami, ya tidak mengatakan ini buruk ya, sudah dibahas di berbagai media. Membangga-banggakan nasab itu adalah bagian dari perbuatan jahiliyah. Sebagaimana Ketua Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Akhyar mengatakan bahwa akhlak yang menjadi dasar dari sebuah kemuliaan, bukan keturunan. Artinya apa? Pokoknya siapapun, anak siapapun, anaknya kiai, anaknya tukang beca, anaknya siapapun, ya, bahkan dzurriyyah Rasul pun, kalau males-malesan ya ndak akan dapat. Kalau saya sih ndak bela sana, ndak, cuma kalau ketemu Habib sudahlah Habib, yang penting panjenengan taqwallah, anu pasti ndak akan berubah. Orang takzim, cinta pada habaib, kan nilai takwanya sebetulnya yang bukan Habibnya. Kalau saya secara pribadi melihat orang-orang yang membanggakan semacam tadi itu, kalau saya pribadi sungguh sangat memalukan, sangat berlebihan inginnya dihormati oleh orang lain, sungguh sangat memalukan. Seharusnya perbaiki diri dengan akhlakul karimah, tambahkan diri dengan ilmu-ilmu karamah, ilmu-ilmu agama, sehingga perbuatan dan ilmunya, akhlak dan ilmunya ini bisa menjadikan orang tersebut terhormat di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim dimanapun berada,
Sungguh kompleks permasalahan habaib di akhir zaman ini. Terkait kitab nasab tidak bisa terjawab, karena di abad 4, 5, 6, 7, 8 nama Ubaidillah ini tidak ada. Berarti pantas dicurigai kemana dia selama ini. Dari 10 kitab ini, mulai dari abad ketiga Hijriah, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan 9, ini kalau kita disuruh untuk menemukan nama Ubaidillah itu nggak ada. Ini nggak ada. Kalau ada saya bilang ada, kalau nggak ada saya bilang tidak ada. Tidak terjawab. Yang dibaca kitab abad 9. Kalau kitab abad 9 berarti itu adalah kitab yang dikarang baru-baru ini aja. Sedangkan keturunan dari Ahmad bin Isa yang lain itu semua tertera di kitab-kitab sezaman. Hanya satu yang tidak, yaitu dari Ubaidillah atau dari klan Ba'alawi tersebut. Sehingga inilah yang menjadi kecurigaan yang akhirnya karena tidak bisa terjawab melebar kepada dilaksanakan tes DNA. Namun faktanya habaib tidak ada yang berani secara publik melakukan tes DNA. Sahabat muslim dimanapun berada, tidak sampai di situ. Kasus pemalsuan makam, kasus pemalsuan pembelokan sejarah, ini bukan kasus kecil ya. Yang mulia Habib Lutfi bin Yahya ada kasus pembelokan sejarah. Ini merupakan kasus yang sangat luar biasa bagi kita orang-orang pribumi Indonesia. Sungguh ini perbuatan yang sangat terhina dan perbuatan dosa besar, sebagaimana pada keterangan video berikut ini. Sahabat muslim dimanapun berada, bukan hanya itu, banyaknya makam-makam palsu, banyaknya makam-makam yang diba'alawikan. Tentu semua ini mengandung pertanyaan besar. Kenapa mereka melakukan semua itu? Kenapa? Tidak ada lain kecuali ada niat yang tersembunyi di antara mereka. Sehingga fakta sejarah itu mengungkap bahwa habaib di Indonesia ini adalah didatangkan oleh kompeni Belanda pada waktu itu. Sehingga termasuk pembentukan Robitoh Alawiyah pada tahun 1928 itu adalah pembentukan Belanda. Faktanya Gus Abbas Bukhtet menyatakan bahwa tes DNA dari Belanda dan tes DNA dari kelompok Ba'alawi ini adalah sama-sama G. Satu, yang melakukan itu adalah genetikanya sama. Zionis genetikanya Yahudi Askenazi, Ba'alawi juga Yahudi Askenazi. Modusnya juga sama, memalsukan makamnya sama, mengklaim sejarahnya sama, membelokkan sejarah sama. Kemudian juga mengutus orang-orang di framing sebagai waliullah, kekasih Allah juga sama. Yang namanya Ba'alawi banyak sekali wali kutub, dikit-dikit wali kutub, dikit-dikit wali kutub. Makanya kalian kalau seumpama menjelaskan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani atau Imam Abu Bakar Asyibli Qutbul Aqtab, kalian harus tekankan ini wali kutub beneran, bukan wali kutub Ba'alawi. Kesamaan mereka itu berarti ada kesamaan visi. Dia datang ke Indonesia dan kenyataannya hari ini Indonesia terjajah secara mental oleh kelompok habaib. Ada yang dicium kakinya, ada yang dimintai uang sekian ratus juta, ada yang dimintai uang sekian puluh juta. Faktanya mereka ini pribumi dieksploitasi setelah mereka pribumi percaya bahwa klan Ba'alawi adalah keturunan Nabi. Sebagaimana video berikut ini. 100 juta selamat.
Buat Nabi nih, jangan main-main loh. Hah? 100 juta. Fatihah. Nah, sahabat muslim dimanapun berada, marilah pada hari ini kita memulai memperjuangkan bangsa ini agar terlepas para muhibbin dari kaum Nahdliyin, terlepas dari cengkraman para imigran, yaitu klan Ba'alawi Habaib Indonesia. Untungnya kemarin di dalam Pilpres itu Indonesia terselamatkan, sehingga yang menjadi presiden bukan dari klan Ba'alawi atau kelompok yang didukung oleh Habaib. Yang jadi adalah Bapak Prabowo Pribumi Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga kelak di kemudian hari Allah lebih memperjelas bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar, bangsa yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.